Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Pasar Basi 23 Bincang Bareng Angkatan 23. Kali ini bersama saya M. Fajar Eka Surya dan narasumber yang sangat-sangat wow sekali, yaitu Mas siapa perkenalan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Niam Waibuah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya angkatan 2023. Oke, ini masnya jauh-jauh dari Tambak Boyo ini kesini buat untuk berbincang-bincang di podcast kali ini. Oke, untuk kali ini podcast ini kita mengangkat tema manajemen waktu ala mahasiswa yang bekerja, yang membahas pengalaman mahasiswa dalam menjalani peran ganda sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Oke, langsung saja ke diskusi aja ya Mas ya, gak lama-lama waktunya kita ya. Oke, gimana sih cerita sedikit tentang aktivitas Mas Niam ini? Biasanya saya dimulai dari pagi itu kan, saya juga kuliah kan. Benar. Nah, di pagi itu saya kuliah, terus habis kuliah terkadang kalau nggak rapat organisasi itu saya langsung pulang dan saya juga langsung bekerja. Kemudian setelah bekerja itu kan saya juga punya tanggungan untuk mengerjakan tugas kuliah juga itu di malam hari. Nah mungkin Oke. seperti itu. Oh, banyak sekali ya aktivitas dalam sehari itu, ada yang organisasi juga, tugas juga. Sekarang numpuk ya tugasnya ya Mas ya? Sekarang numpuk di akhir semester ini benar-benar tugasnya numpuk banget. Sangat numpuk-numpuk sekali-sekali ya. Iya. Ya umumnya mahasiswa semester akhir kayak gimana ya dilakuin sajalah. Ya, kita tetap menjalani aktivitas tanpa ada rasa ngeluh. Ya, gitu. pasti itu. Mengapa Mas Niam ini kesibukannya ada kayak habis kuliah kan tadi kan langsung pulang kalau nggak ada kegiatan. Kalau itu kalau di rumah ada kayak sambil kerja kah gitu, apa tidak? Iya, saya sambil kerja. Kebetulan kerja saya kan mendata di desa saya sendiri. Oke. Nah, kemudian jikalau tidak ada rapat itu saya langsung pulang langsung lanjut mendata. Oh, berarti apa ya? Habis pulang langsung mendata, kayak ibarat sensus lah ya Mas. Ya. Oh, mensensus masyarakat di sekitar desa ya. Ya. Oh, gitu itu. Benar. Mengapa Mas Niam memutuskan untuk bekerja menjadi sensus di aktivitas mahasiswa ini yang sangat padat sekali Mas? Kalau dibilang mengapa itu jawabannya itu ada di pengalaman. Nah, saya ingin mencari pengalaman yang benar-benar bukan di dalam kampus saja, tetapi juga di luar kampus saya juga harus mendapatkan pengalaman, contoh kayak pengalaman kerja gitu. Oke. Sangat dibutuhkan dalam pengalaman bekerja ya Mas ya? Iya, soalnya kita juga harus nantinya kalau setelah kita lulus itu kan juga harus bekerja kan. Benar. Nah jadi kalau misalnya setelah saya lulus nanti, jikalau ada pekerjaan yang istilahnya cocok dengan saya, itu kan saya sudah mempunyai pengalaman. Nah dari pengalaman tersebut mungkin itulah yang jadi alasan saya, Mas Fajar gitu. Iya, sangat dibutuhkan sekali sih pengalaman dalam kayak skill kita di bidang pekerjaan sih. Apa yang paling berubah dalam kehidupan Anda setelah menjadi mahasiswa yang bekerja, Mas? Nah, di kehidupan saya yang menjadi mahasiswa ini dan juga bekerja ini, kalau dibilang berat ya, memang berat, tetapi itulah yang menjadi diri saya yang mempunyai sedikit lah ya, kayak intinya kayak kita belajar dengan tanggung jawab gitu. Oh, kita belajar tanggung jawab dalam kehidupan bekerja dan selanjutnya kayak berumah tangga juga kan? Iya, itu juga bisa memanage gimana caranya kita untuk manajemen waktu yang baik gitu. Oke. Bagaimana rutinitas harian Anda dari pagi sampai malam itu Mas? Gimana Mas? Rutinitas dari kayak pagi sampai malam itu apa Mas? Kayak rutinitas gitu? Rutinitas ya. Iya. Untuk rutinitas saya itu
Kalau nggak kuliah itu saya langsung bekerja Mas. Yang Bekerja sampai malam. Kalau sudah selesai bekerja itu saya lanjut untuk mengerjakan tugas. Kalau misalnya nggak ada rapat, terkadang kan saya kan juga ikut organisasi kan Mas di kampus ini. Iya, iya. Nah terkadang itu juga ada rapat Zoom gitu di malam hari. Kalau misalnya nggak ada rapat Zoom itu saya mengerjakan tugas. Kalau misalnya ada rapat Zoom ya saya ikut rapat. Soalnya saya juga mempunyai tanggung jawab di sebuah organisasi tersebut gitu. Benar ya. Benar. Oke. Berarti kalau pekerjaannya sampai nggak sampai malam banget kan Mas? Ya. Mungkin kayak jam 8 udah selesai apa sebelum habis maghrib gitu? Jam 8 sudah selesai. Oke, berarti nggak terlalu malam, mungkin bisa Iya. ada jeda untuk istirahat sebentar, ada tuh ngerjain tugas begitu ya Mas ya? Ya kalau data malam-malam hari kan kayak kurang etis gitu loh Mas. Ya Mas, kayak mau kita kayak gedor-gedor pintu kayak mau apa gitu, mau nagih hutang entah ini. Nah, jadi ya cuma sampai di jam 8 saja. Terus habis itu saya pulang, terus lanjut untuk mengerjakan tugas atau rapat kalau misalnya itu ada rapat. Itu Mas. Oke. Oke, kita lanjut ya Mas. Apa pengorbanan terbesar yang harus dilakukan selama menjalani kuliah dan bekerja? Pengorbanan apa yang kita kayak kuliah sama bekerja itu? Untuk pengorbanan ini saya sebenarnya kasihan sama diri saya sendiri. Soalnya benar-benar menguras tenaga banget dan mau gimana lagi. Tapi ini mumpung masih muda kita harus eksplorisasi sebanyak mungkin agar kita mendapat relasi dan juga pengalaman, dan itu juga untuk masa depan kami gitu loh Mas, untuk masa depan aku gitu. Bener sih, kayak relasi dibutuhkan, itu sangat dibutuhkan sih, kayak relasi dalam kampus. Terus Masnya juga kan bekerja kan butuhnya relasi yang banyak ya, biar menambah apa ya, pengalaman juga itu. Ya, benar. Karena di sini pengalaman itu kan benar-benar penting banget Mas. Misalnya kita mempunyai pengalaman, kita dibuang di mana saja. Kalau misalnya kita sudah mempunyai pengalaman, itu insya Allah kita bakal bisa hidup mandiri gitu. Benar. Kalau kita kayak pekerjaan kita dipindah ke semesta luar kota, mesti kan ada rasa tanggung jawab, pengalaman, terus kayak udah ada kayak mental ibaratnya gitu ya Mas ya. Ya, jadi pengalaman ini benar-benar sangat dibutuhkan ya. Di semua orang juga harus mempunyai pengalaman sih. Kalau bisa lebih-lebih mempunyai pengalaman itu juga malah lebih baik. Jadi kalau ditanya kayak gitu ya, saya sebenarnya kasihan sama diri saya sendiri. Tapi memang mumpung masih muda gitu loh, kita harus cari pengalaman sebanyak mungkin. Benar, mumpung masih muda kita mencari pengalaman, relasi itu harus dibutuhkan sekali. Mumpung masih muda, masih kuat, fit, kita harus tetap strong. Ya. Terus kita next ya Mas Jakun, bagaimana sih Mas cara menghadapi rasa lelah yang harus diselesaikan, banyaknya tanggung jawab dalam satu waktu itu Mas? Gimana sih menyelesaikan tanggung jawab dalam satu hari itu gimana Mas? Untuk menyelesaikan tanggung jawab di satu waktu ya, di satu Mas, hari benar. itu ya. Ya. Itu saya kan sebelum saya bekerja itu saya sudah punya prinsip ya. Bagaimanapun kondisinya, saya itu nggak boleh lupa sama akademik saya. Contohnya kayak kampus itu, kayak saya kuliah itu juga harus tetap dilanjutkan, nggak boleh kayak mengolor-ngolor tugas kayak gitu. Jadi gimana caranya saya bersemangat itu, saya sebelum kerja itu sudah mempunyai prinsip Mas. Kalau misalnya saya keterima kerja itu saya harus benar-benar lebih semangat lagi, lebih strong lagi. Oh, tetap strong ya sih. Kalau udah kita mempunyai prinsip dalam hati kita, kayak udah menanamkan diri kita, kayak kita harus fokus dalam satu tujuan untuk tercapainya tujuan. Ya. Memang Mas, kalau di tanggal tua itu kayak berat banget kayak gitu. Betul sekali. Tetapi kalau sudah mau tanggal muda itu kayak rasanya fresh, plong. Membara-bara. Soalnya kan waktunya untuk ya itulah. paham sendiri lah. Pegang uang itu rasanya kayak
wah enak banget kayak gitu. Kayak ketimpanan apa Jadi gitu. semangat itu semakin membara lagi pas di tanggal muda, tapi tanggal tua tetap harus semangat. Ayo itu pasti mumpung masih muda loh mas Ya. itu. Kita next lanjut, mungkin pernah enggak mas terpikir untuk berhenti bekerja dan berhenti kuliah mas? Ada pikiran itu mas? Kalau kepikiran berhenti bekerja dan kuliah itu sebenarnya ada ya, tapi cuma sedikit. Soalnya di dunia perkuliahan ini kan menempuh S1 itu kan buat jenjang yang lebih panjang lagi. Iya benar. Itu. Nah, terus kalau misalnya ingin resign kerja itu sebenarnya siapa sih Mas yang suka sama capek? Semua orang kan nggak suka capek, Thomas. Iya benar ya. Maka dari itu kayak ya gimana kita menikmati capeknya tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya pengen resign atau tidak itu ya ada mas sedikit pengen resign, tapi ya kita harus menikmati susahnya. Kalau misalnya kita bisa menikmati capeknya tersebut itu kan kayak misalnya nih kita ditimpa capek dan capek. Nah misalnya kita nggak ditimpa sama sekali kayak ditimpa capek lah cuma sedikit, itu nggak bakalan kerasa mas. Benar. Jadi kan soalnya kita kan sudah tertimpa banyak capek gitu, jadi kayak udah kebal gitu. Iya benar sih, kayak kita harus ada rasa-rasa kayak tetap semangat biar capek ini kita lawan terus. Iya. Biar rasa capek kita hilang, kita tetap semangat menempuh satu tujuannya itu menjadi pribadi yang lebih Baik lagi. Ya, oke. Kita next lagi mas. Untuk apa sih prinsip utama yang masnya pegang dalam mengatur waktu, kayak mengatur waktu kuliah, terus kan masnya juga sambil bekerja juga kan. Nah, itu gimana sih mas mengatur prinsip utama mengatur waktu itu? Untuk memanage waktu ya, ini benar-benar pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kalau saya sendiri itu sudah misalnya nih, saya ingin bekerja, ingin melamar pekerjaan di sebuah misalnya nih ada di coffee shop lah kayak gitu. Iya. Itu tak lihat dari jam kerjanya mas. Misal jam kerjanya ini tabrakan sama kuliah saya, itu saya nggak ambil, tapi saya mengambil pekerjaan tersebut itu berada di luar kuliah saya. Jadi sebisa mungkin saya memanage waktu. Ini waktunya kuliah dan ini waktunya bekerja, kayak gitu. Oh berarti udah kayak semisal udah ada plan dari awal sebelum kerja gitu ya mas? Ya itu pasti mas. Kalau misalnya kita nggak punya plan, itu kita ngawur kayak bekerja ngawur, ngelamar ngawur, dan yang penting kita itu dapat uang, nggak bisa mas. Soalnya dunia perkuliahan ini juga UKT-nya juga mahal. Kalau misalnya kita nggak mempergunakan kuliah ini dengan sebaik mungkin, itu ya sayang gitu loh mas. Benar. Ya benar sih, kayak kita harus ada plan-plan dari setiap kehidupan sih mas. Kayak plan A, plan B, plan C sampai Z lah, kita punya plan. Ada lanjut ya mas. Bagaimana sih cara membedakan aktivitas yang penting dan yang bisa ditunda? Lah contoh aktivitas penting ini kayak gimana mas? Kayak aktivitas masnya kan kuliah kan penting juga kan mas? Iya penting dan banget. Kerja itu gimana sih mas? Dan juga nggak ketunda lah. Oke, nah kuliah kan benar-benar penting banget ya, apalagi UKT yang benar-benar mahal banget ya kan. Nah itu juga termasuk gimana sih caranya kita membagi waktu yang penting dan mana yang tidak gitu. Nah saya jelas memprioritaskan kuliah saya mas daripada pekerjaan saya. Ya meskipun saya bekerja itu dibayar ya, tapi tetap kuliah saya ini jadi prioritas utama. Soalnya saya kuliah ini yang biayai juga masih orang tua mas. Kalau misalnya saya sia-siakan itu, saya kan juga gimana nasib orang tua saya. Sedangkan orang tua saya itu kepengen anaknya sekolah tinggi gitu. Jadi kalau misalnya penting dan tidak penting, yang bekerja ini kan bisa saya cari saat saya
selesai kuliah atau saya sudah lulus ya, itu bisa saya cari masalah pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan yang saya cari sekarang kan masih pekerjaan sampingan. Lah jadi otomatis kalau diprioritaskan ini saya lebih memilih kuliah kayak gitu. Oke, berarti apa ya, lebih penting kuliah tapi ada sambilannya kayak kerja gitu ya Mas. Iya. Kita- Jadi untuk kuliah ini itu tak buat sampingan, itu juga saya ingin mencari pengalaman lah di dunia pekerjaan ini kayak gimana sih. Iya, Nantinya kalau semisal saya sudah lulus kuliah itu kayak mendapatkan dunia pekerjaan dengan bosnya yang berbeda-beda. Kepribadian bosnya kan nggak selalu sama kayak Ya, misalnya benar-benar. bosnya baik semua, nggak selalu kayak gitu kan. Jadi kayak beradaptasi lah istilahnya dan mencari pengalaman yang belum saya punya, belum saya dapat juga gitu. Jadi tak buat sampingan saja. Masalah prioritas tetap kuliah itu Mas. Pernah mendapatkan bos kayak seperti humble gitu Mas? Pernah ya Mas ya. Soalnya pekerjaan yang saya lamar itu kan milik tetangga saya sendiri. Oke. Bosnya kan tetangga saya sendiri. Oke, Jadi sudah tahulah orangnya kayak gimana gitu. Makanya saya mendaftar Mas. Siap berarti tetangga sendiri Mas. Ya. Oke, next kita ya. Bagaimana sih cara memanfaatkan waktu luang agar tetap produktif? Untuk memanfaatkan waktu luang itu biasanya ini sih tak buat mencari sertifikat SKPI lah istilahnya itu. Buat nantinya setelah kita skripsian itu kan membutuhkan SKPI kan Mas. Nah, terkadang itu ada seminar. Nah, aku mengikuti seminar tetapi lewat Zoom dan juga adalah kayak waktu yang benar-benar produktif banget, yakni ya tadi Mas, kayak misalnya pekerjaan yang belum saya kerjakan itu saya kerjakan. Misalnya saya dapat tugas kuliah nih di minggu ini. Nah itu saya mempunyai waktu luang 1 hari. Nah 1 hari ini tugas apa yang belum saya kerjakan itu saya kerjakan. Jadi tidak menunda-nunda gitu loh Mas. Kalau misalnya kita tunda-tunda pekerjaan tersebut, nanti malah yang ada nggak dikerjain juga Mas. Lebih ke santai soalnya Iya. kayak, udah ya udahlah mumpung apa ya, waktu luang kita kayak bahan lah kan. Sekarang kan maraknya dijanjikan rebahan dulu baru mengerjakan itu kan, iya kan? Iya. Berarti Masnya itu lebih memilih ada seminar lewat Zoom. Kalau seminar kan banyak sekarang kan offline, kenapa nggak memilih offline aja Mas? Kalau offline itu kan rumah saya kan jauh dari kampus toh Mas. Nah masalahnya ini saya PP pulang PP, pergi Mas, kan. ini? Iya. Nah maka dari itu saya memilih kalau misalnya ada seminar lewat Zoom itu saya lebih memilih seminar lewat Zoom kayak gitu Mas. Kalau offline itu masih kayak berat ya. Iya sih. Gitu. Berat untuk soalnya ya jarak Jauh. ke rumah ke kampus ya lumayan kan? Mas? Lumayan 1 jaman Mas. Oh ya lumayan sih 1 jam itu. Kalau PP ya 2 jam. Iya. Oke lanjut kita Mas ya. Apakah Anda memiliki target atau jadwal khusus yang selalu diikuti setiap seminggu gitu, setiap 1 minggu sekali gitu? Ada target nggak Mas? Jadwal apa Mas? Jadwal kayak ada jadwal kayak kegiatan sehari-hari Mas, kayak misal kayak ada kegiatan khusus, kayak ada organisasi juga kan khusus gitu. Apa ada nggak Mas? Nah, untuk target itu tetap jelas ada Mas. Target buat ngerjain tugas. Oke. Ngerjain tugas itu kan agar nggak mepet deadline ya. Ya, benar. Tapi kan rata-rata mahasiswa sekarang kan kayak menunda-nunda pekerjaan tersebut gitu loh. Ya, ya. Apalagi kan saya kalau misalnya tak tunda itu saya benar-benar kehilangan waktu yang berharga. Soalnya saya kan juga kerja. Nah, masalah pekerjaan kan juga masih belum beres. Nah, itu tak buat gitu mengerjakan tugas pokok dalam 1 minggu ini kerjaan saya sudah harus beres. Itu target saya Mas. Oke. Jadi nggak boleh lebih. Misalnya kalau lebih itu saya sudah nggak mempunyai waktu yang benar-benar buat bisa dibuat ngerjain gitu. Iya benar sih Mas. Kalau ditunda-tunda mesti ya itu kayak Masnya yang bilang tadi. Oke, menurut apa ya? Menurut Mas Nyam nih,
kesalahan apa yang sering dilakukan mahasiswa dalam mengatur waktu Mas? Kesalahan apa sih Mas? Nah, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, Mas. Oke. Kayak misalnya nih, kita dikasih tugas sama dosen kita ya. Kita itu benar mempunyai banyak waktu, maka dari itu kan kayak mahasiswa itu mengolor waktu tersebut gitu loh, kayak menunda-nunda gitu. Iya. Dan pada akhirnya kayak apa? Mahasiswa tersebut kan sering menunda-nunda pekerjaan tersebut kan, itu menyebabkan rasa malas tersendiri, Mas. Jadi kayak misalnya kita mau membuka laptop itu benar-benar berat banget, kayak ada yang narik gitu loh, Mas. Jangan buka laptop gitu. Mending rebahan saja gitu. Kayak gitu. Itu yang sering dilakukan oleh mahasiswa sekarang, Mas. Sering menunda-nunda kayak gitu. Apalagi sekarang kan Gen Z kan. Ya. Anak-anak Gen Z kan gitu kan mestinya. Ya. Ngolor-ngolor waktu biar apa? Biar nyantai gitu. Oke, kita next ya Mas. Ini Mas, pengalaman yang paling berharga kuliah sambil bekerja. Untuk pengalaman ya, yang saya Berharga ya? dapatkan yang benar-benar berharga banget ini, saya bisa manajemen waktu. Itu yang benar-benar paling berharga banget. Banyak kan sekarang mahasiswa yang memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu kan. Oke, Tetapi ya benar. ya, tetapi dibuat kayak ngopi-ngopi kayak nyantai gitu, Mas. Jadi saya untuk pengalaman berharga ini saya bisa menghasilkan uang juga, dan saya juga bisa memanage waktu juga, dan saya juga bisa fokus kepada kuliah saya. Benar. Ya oke. Keterampilan apa yang paling berkembang dari pengalaman tersebut Mas? Untuk keterampilan tersebut itu kan saya juga ikut organisasi ya, Mas ya. Mungkin buat mahasiswa baru itu kan istilahnya itu nggak berani berbicara di depan umum gitu, Mas. Nah, saya kan ikut organisasi. Nah, organisasi ini membuat saya berani berbicara di depan umum. Kayak pengalaman yang benar-benar belum saya dapatkan setelah saya jadi siswa dan sekarang menjadi mahasiswa itu sangat benar-benar berbeda, Mas, setelah saya ikut organisasi. Oke, sangatlah berorganisasi sangat mempengaruhi ya Mas ya, dalam itu. Oke Mas, bagaimana sih pengalaman bekerja membantu Anda memahami dunia profesional dalam bekerja gitu Mas? Kayak kita kan bekerja ini kan juga dibayar kan, jadi otomatis kita itu harus profesional. Kayak kita itu harus bisa membagi waktu, mana dunia perkuliahan dan mana dunia pekerjaan. Lah, dunia profesional ini bisa diterapkan di diri kita masing-masing. Kayak istilahnya kita bisa membagi waktu kita untuk dunia perkuliahan sendiri dan dunia pekerjaan sendiri. Kayak gitu. Kan kita kerja juga dibayar, Mas. Iya. Masalahnya. Jadi kita sebisa mungkin harus profesional. Gak boleh seenaknya Ya, kalau bekerja gitu. meskipun saya memprioritaskan dunia perkuliahan ya, tetapi dunia pekerjaan saya itu juga nggak saya tinggal semena-mena gitu. Soalnya saya juga dibayar. Iya. Gitu. Kalau nggak dibayar kan kita tetap ya ibaratnya tetap semena-mena. Kalau Iya. nggak dibayar kita loh Masalahnya saya dibayar, Mas. Kayak gimana kalau misalnya kita nggak profesional kan kayak kurang enak lah ya. Iya benar. Soalnya kita dibayar. Apalagi kan ya juga masnya kan katanya juga bekerja kan deket tangga kan nggak enak nanti kan. Iya. Buat barang rasan-rasan gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Apakah ya momen apa sih yang membuat Mas Nyami bangga terhadap diri sendiri? Kayak bangga kayak kuliah terus bekerja juga gimana Mas? Baik, Mas. Untuk itu saya bangga dengan diri saya sendiri ini. Alhamdulillah ya Mas, saya sudah mencapai di titik saya ini bisa kuliah dan juga bisa bekerja sambil kuliah. Kayak saya kan juga ikut organisasi. Mungkin kalau dibilang berat ya berat Mas, tetapi itulah ya pencapaian saya sekarang. Itulah yang benar-benar kayak menurut saya benar-benar berarti banget. Saya bisa berjalan, saya bisa melangkah dan bertumbuh sampai di titik ini. Oke. Pelajaran hidup apa yang paling berkesan selama menjalani dua peran tersebut Mas? Bekerja sambil kuliah juga. Untuk itu saya benar-benar kayak istilahnya kayak nggak nyangka lah saya berada di titik saya ini. Kayak ternyata saya bisa gitu. Di titik saya sambil kerja, saya sambil kuliah juga, ternyata saya bisa.
Dan kalian juga yang menonton bincang-bincang asik ini, kalian tetap juga harus melebihi dari saya. Saya juga kuliah dan saya juga bekerja. Ya, Gitu. harus memiliki dua peranan sangat, ibaratnya bisa kayak berat sih Mas, kayak ada tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Ya. Benar-benar berat banget Mas kalau ditanya berat ya. Soalnya itu juga mencakup tanggung jawab saya Mas. Soalnya kan seperti yang saya katakan tadi, masalah UKT kan mahal kan. Apalagi yang biayai masih orang tua. Dan sebisa mungkin jangan sia-siakan waktu yang berharga ini. Dan juga kita juga nggak boleh menyanyiakan waktu yang kosong. Jadi kayak waktu yang kosong tadi tak buat bekerja gitu. Jadi kalau misalnya berat, memang berat Mas. Ya sih, berat untuk menjalani dunia kampus dan dunia kerjaan, tapi kita harus selalu ya itu Mas, jalani aja, walaupun jalan itu kayak bolong-bolong kayak jalan lah. Ya, intinya itu kita harus bisa mengisi waktu yang kosong ini menjadi waktu yang benar-benar produktif banget. Benar. Kosong harus menjadi produktif, bukan kosong menjadi santai. Ya, benar. Terkadang kan masih ada tuh Mas, ya sudah menjadi mahasiswa tapi pikirannya itu masih belum ke arah ke depan gitu, masih nyantai-nyantai dan itu kayak kurang lah kalau menurut saya. Jadi ya sebisa mungkin gunakan waktu sebaik mungkin, gunakan waktu kosong dengan sebaik mungkin kayak gitu. Agar nanti kita tertimpa kayak misalnya dunia kayak penuh dengan pukulan itu kita nggak kaget. Iya, benar. Soalnya kita sudah mengangkat beban berat di masa perkuliahan. Kayak benar. kita kan disambil kuliah sama bekerja juga. Gitu. Ya benar sekali. Ini ya Mas, menurut Anda, apakah semua mahasiswa perlu memiliki pengalaman kerja sebelum lulus? Menurut saya benar-benar perlu Mas. Karena dunia pekerjaan di masa depan nanti itu sangatlah penting. Kita kan nggak melulu jadi mahasiswa kan, kita kan nantinya kedepannya juga lulus dan juga bekerja. Nah maka pekerjaan itu yang membuat kita ini mempunyai pengalaman. Nah makanya itu Mas, saya memilih bekerja dan kuliah itu kan untuk menambah pengalaman dan juga relasi saya. Benar. Kayak gitu. Jadi misalnya saya nantinya sudah lulus, saya kan sudah tahu dunia pekerjaan itu kayak gini, dunia perkuliahan juga kayak gini. Tetapi yang paling mencolokkan nantinya di masa depan nanti kan kita sebagai cowok itu kan harus menghidupi Mas. Benar. Jadi kita sebisa mungkin ini harus bekerja dan kita harus mempunyai pengalaman. Maka dari itu saya memilih kuliah sambil bekerja ini, saya juga pengen mendapatkan pengalaman yang lebih lah. Gitu. Harus ada pengalaman yang harus dilebih-lebihkan. Iya, benar banget. Mungkin Masnya nih ada saran nggak untuk mahasiswa yang mulai bekerja sambil kuliah, yang baru memulai untuk kuliah sambil bekerja, ada nggak saran? Ada sih, ya saran saya itu cuma satu, pinter membagi waktu dan jangan kalian misalnya kalian sudah kerja terus apalagi pegang uang itu kan enak kan. Lah biasanya nih ya mahasiswa itu kalau sudah misalnya pegang uang itu kayak malas dengan perkuliahan. Kuliah kan nggak dapat uang kan. Nah maka dari itu banyak genji sekarang yang istilahnya megang uang terus malas kuliah kayak gitu. Ya benar. Jadi saran saya tetap benar-benar bisa memanajemen waktu dan selesaikan tanggung jawab kalian. Tuh. Benar sih, harus ada tanggung jawab dan terus itu. Oke, gimana sih Mas cara menjaga motivasi agar tidak mudah kayak kita menyerah, aku kuliah ini banyak tugas, terus juga saya kerja juga banyak tanggungan gitu. Gimana Mas itu Mas? Biar motivasi kita itu tidak menyerah, turun, down. Kalau misalnya semangat kita kan ya namanya manusia Mas ya, tetap ada naik turunnya kan Mas, semangat tadi. Dan saya itu pernah Mas di titik bener-bener kayak ya Allah kayak capek gitu loh Mas, saya pengen menyerah.
tetapi saya melihat kedua orang tua saya Mas yang benar-benar masih ya memang saya itu capek tapi orang tua saya itu jauh lebih capek. Benar, tua mesti lebih Yang tak capek. lihat itu kedua orang tua saya Mas. Pokoknya Oh. gimana caranya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya dengan pencapaian di masa yang akan mendatang nanti Mas. Soalnya secapek-capeknya saya itu lebih capek orang tua saya Mas. Gitu. Oke, berarti motivasi Mas Niam ini sangatlah luar biasa ya, kayak melihat orang tua yang sangat capek, Mas Niam juga harus Ya. fight untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Sangat-sangat luar biasa Mas Niam ini apa ya? Sangat fight untuk menjalani dunia kerja juga sambil kuliah. Untuk ini Mas, ada lagi Mas, jika bisa kembali ke masa awal kuliah, apa yang akan Mas yang lakukan untuk memanage waktu? Mungkin ya Mas ya, saya kan kemarin itu setelah saya daftar kuliah itu kan saya belum bekerja Mas. Nah, saya mulai pertempuran pekerjaan, organisasi dan juga perkuliahan itu kan baru-baru ini kan Mas. Nah, di semester awal itu saya masih nyantai gitu. Saya masih benar-benar kayak ya jadi mahasiswa ya jadi mahasiswa aja, nggak usah kayak bekerja gitu. Masalah itu kan masalah tanggung jawab orang tua kan. Dulu saya mikir kayak gitu Mas, tetapi saya jauh kemudian berpikir kayak gini. Kalau misalnya saya nggak mencari pengalaman dan juga nggak mencari kesibukan yang lain atau sampingan, ini saya nggak bakal jadi apa-apa gitu. Iya, Jadi benar. pengalaman itu sangat benar-benar penting gitu. Oke, terakhir Mas, quotes untuk hari ini dalam kuliah sambil bekerja. Kata-kata untuk penonton juga Mas. Ya, untuk kalian semua ya, tetap semangat menjalani kuliah kalian. Jikalau kalian nanti sudah bekerja, jangan lupakan kuliah kalian. Pokoknya ingat terus, kita itu harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi intinya kayak ya teruslah berjuang selayaknya manusia gitu. Oke, sangat luar biasa ya teman. Tidak terasa udah mau di penghujung acara ini kita telah selesai. Terima kasih ya Mas Niam telah berbincang-bincang Sama-sama. dengan saya di podcast Bahasa Basi 23 ini Mas. Sangat luar biasa Mas. Tepuk tangan untuk Mas Niam. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast ini. Tunggu nextnya di podcast Bahasa Basi 23 Bincang Bareng Angkatan 23. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.